berjumpa lagi. Ya, hari ini mau melanjutkan kajian buku tentang Serat Dewa Ruci. Kemarin sudah kami sampaikan tentang bagaimana Sang Bima menjadi Dewa Ruci laku spiritual. Dan ini kami lanjutkan khusus bab 6 dan bab 7 tentang bagaimana Bima Suci ini menjadi bagian dari karya sastra yang sangat religius ya, untuk bisa kami ketengahkan di pemirsa semua supaya tahu bagaimana seorang satria menjadi seorang pelaku spiritual. Ya, kami bacakan sebuah halinya ini. Serat Bima Suci menggambarkan proses pertemuan eksistensi dan esensi, yang juga dikenal sebagai ngeluruh sarira atau racut, mencair dan melaut. Nah, sebuah halinya yang kalimat yang sangat penting, bagaimana Bima ini melaut, mencair. Jadi dia seorang satria yang mampu mengubah diri menjadi seorang spiritualis ya, harus mencair itu. Kenapa disimbolkan dengan laut yang dalam? Karena ilmu itu memang menggambarkan seperti lautan yang sangat dalam, sehingga bisa, kemarin kami sampaikan, bisa mengalahkan dua raksasa dalam lautan yang sangat dalam. Transformasi Bima menjadi Bima Suci atau pertemuan Bima dengan jati dirinya atau Dewa Ruci dapat diberatkan sebagaimana pertemuan Musa dan Khidir. Nah, ini jadi pewayangan itu kan ilmu tafsir ya, tafsir tentang bagaimana manusia mentransformasi diri dari Werkudara menjadi Bima Suci. Harus bertemu dengan Dewa Ruci untuk mensucikan dirinya. Nah, jadi simbol-simbol pewayangan ini menjadi pelajaran bagi kita yang menjalankan puasa Ramadan ini, yang harus mensucikan diri sebagaimana Bima menjadi Dewa Ruci ini. Nah, peristiwa masuknya Bima ke dalam tubuh Dewa Ruci diartikan sebagai manunggaling hamba dengan Tuhannya. Ajaran Dewa Ruci tentang pamoring kawula Gusti dalam Serat Bima Suci karya Yesodipuro I ditambah dengan ajaran Martabat 7 yang menerangkan tingkat-tingkat proses terbentuknya manusia dari martabat ahadiyah sampai dengan insan kamil atau manusia sempurna. Nah, jadi Bima Suci ini menggambarkan bagaimana manusia itu mensucikan diri ke tengah lautan untuk bagaimana bisa melebur sehingga dia mencapai derajat dari Werkudara menjadi Bima Suci. Dia bisa masuk ke dalam dirinya ya, maka digambarkan Dewa Ruci itu kan lebih kecil. Nah, dia masuk itu maksudnya dalam hati sanubari, itu dalam beberapa tafsirnya. Jadi memang lakon Bima Suci ini tidak hanya tidak sekedar tontonan, tetapi pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang tahu tentang bagaimana mencapai kesempurnaan hidup ya. Maka di dalam ilmu kesempurnaan di Serat Dewa Ruci ini ya, kami bacakan, Bima yang hendak berguru kepada Resi Drona, artinya orang yang ingin mendalami ilmu agama dia harus berguru kepada orang yang berilmu, meskipun kadang-kadang ada orang yang berilmu yang bertabiat kurang terpuji. Nah, ini menggambarkan bahwa ilmu itu tetap ilmu. Kalau orang bisa saja tidak terpuji, digambarkan oleh Begawan Durna itu, tempat bergurunya Bima. Bima tidak peduli
dia ikhlas atau tidak sang guru, tapi dia menuruti perintah guru. Dan dia niat ikhlas untuk mensucikan diri ke dalam tengah lautan. Walaupun sadar atau tidak sadar, punakawan yang lain atau saudara-saudara Pandawa yang lain jangan ikuti ajaran Durna. Tapi Bima tetap ikhlas menjalani, mensucikan diri ke dalam lautan. Nah itu, dalam mencari ilmu seseorang harus selalu bertabiat sangka baik atau husnudon terhadap guru, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Bima terhadap gurunya Resi Drona. Nah ini pelajaran, kita kadang-kadang berguru malas gitu ya, tapi ini penggambaran bagaimana Bima ini berguru secara ikhlas, disuruh apa saja gurunya dengan cara ikhlas, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itulah pelajaran yang sangat berharga bagi Bima untuk menjalankan penuntutan ilmu secara baik, secara ya ikhlas untuk menjalani hidupnya, sehingga menjadi orang ya yang bisa menemukan sangkan paraning dumadi. Nah itulah yang disimbolkan di dalam laku Bimo, sehingga Bima menjadi Dewa Ruci atau masuk ke dalam dirinya, kemudian dia menjadi suci. Nah, jadi manusia yang berwatak beringas, berangasan, walaupun dia seorang sakti mandraguna, tapi dia patuh terhadap gurunya dan menjadi manusia yang adiluhung. Nah, itulah yang dimaksud dengan simbolisasi pewayangan untuk mencapai derajat ma'rifatullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir Ramadan ini semoga semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, di dalam pewayangan biasanya karena itu pertunjukan, maka ketika Bima masuk ke dalam samudra akan ketemu dengan ular raksasa, yaitu kemudian terjadi peperangan besar melawan ular raksasa yang sangat ganas, dan Arjuna bisa mengalahkan, Werkudara bisa mengalahkan. Nah inilah gambaran bahwa dalam pewayangan pun karena ini pertunjukan, maka digambarkan bagaimana Werkudara melawan hawa nafsunya itu adalah melawan ular besar yang sangat ganas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.